Oke, selanjutnya ada struktur tubuh Pisces yang secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan juga ekor. Pada bagian kepala terdapat faring sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan ke esofagus. Lalu ada bulbus olfaktorius sebagai alat penciuman. Lalu ada insang sebagai alat pernapasan dalam air. Lalu ada otak untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Dan juga ada mulut sebagai jalan masuk makanan. Lalu pada bagian badan terdapat kandung kemih untuk menyimpan udara. Gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan dan memudahkan ikan mengapung dalam air. Limfa untuk menyaring membunuh bibit penyakit, ginjal untuk filter sisa proses metabolisme, hati untuk menghasilkan cairan empedu, dan pankreas untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan pada ikan. Lalu bagian terakhir ada ekor. Biasanya di ekor terdiri dari sirip ekor, sirip dubur, dan anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan. Jadi ada beberapa tahapan atau siklus hidup ikan yang harus kalian ketahui loh. Yang pertama ada fase telur. Fase telur ini sangat bergantung pada suhu dari perairan di mana telur itu berada. Pada ikan yang tinggal di air yang bersuhu hangat, maka telur akan lebih cepat menetas. Namun pada ikan yang menetap di air yang bersuhu dingin, telur akan lebih lambat menetas. Selain itu, pembuahan pada telur biasanya dilakukan di luar tubuh dari indukan tersebut. Pada saat proses pembuahan, biasanya betina akan meletakkan telur-telur mereka di media tertentu. Kemudian setelah itu penjantan akan menyemprotkan sperma mereka pada kumpulan telur tersebut. Nah, yang kedua ada fase larva. Pada larva ikan ini dibilang cukup unik ya, karena kita dapat menemukan kantung kuning telur pada bagian perut. Keberadaan kantung kuning tersebut merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi larva. Selama kantung kuning telur itu masih ada, maka ikan akan menyerap segala nutrisi dari kantong tersebut. Yang ketiga ada fase ikan muda. Fase ikan muda ini adalah tanda dimulainya proses metamorfosis pada ikan. Pada ikan muda, kita sudah menemukan berbagai macam jenis organ yang bisa kita temukan pada ikan dewasa, meskipun ada beberapa organ yang belum mengalami perkembangan secara penuh. Pada proses metamorfosis dari larva menuju ikan muda bisa dikatakan merupakan proses yang sangat berbahaya, karena pada tahapan ini kemungkinan untuk timbulnya kematian itu sangat besar. Yang keempat atau terakhir ada fase ikan dewasa. Fase ikan dewasa adalah kemampuannya untuk melakukan proses reproduksi. Pada ikan dewasa sudah memiliki struktur tubuh yang jauh lebih kuat dan dapat dikatakan organ-organnya sudah mulai matang. Fase perkembangan ikan. Embrio awal perkembangan dimulai saat pembuahan atau fertilisasi sebuah sel telur oleh sel sperma yang membentuk zigot. Gametogenesis merupakan fase akhir perkembangan individu dan persiapan untuk generasi berikutnya. Proses perkembangan yang berlangsung dari gametogenesis sampai dengan membentuk zigot disebut progenesis. Proses selanjutnya disebut embryogenesis yang mencakup pembelahan sel zigot, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi. Proses selanjutnya adalah orogenesis, yaitu pembentukan alat-alat tubuh. Embriologi mencakup proses perkembangan setelah fertilisasi sampai dengan orogenesis sebelum menetas atau lahir. Pembelahan sel zigot yaitu tahapan proses pembelahan sel. Proses ini berjalan teratur dan berakhir hingga mencapai blastulasi. Organogenesis adalah tahapan di mana terjadi pembentukan organ-organ tubuh dari 3 lapisan, yaitu exoderm, mesoderm, dan endoderm. Exoderm membentuk lapisan epidermis pada gigi, mata, dan saraf pendengaran. Mesoderm membentuk sistem respirasi, hati, dan tulang. Sedangkan endoderm membentuk sel kelamin dan kelenjar endokrin.